Selamat pagi, Bu. Pagi. Oke, perkenalkan saya adalah Bidan Adia. Saya adalah bidan yoga pada pagi hari ini ya, Bu ya. Oke, di sini saya follow up kembali ya, Bu ya. Nama Ibu benar Ibu Maya, Ya, umurnya 25 tahun ya. ya, Ibu melahirkan anak pertama ini ya, Bu ya. ya, Oke, 12 jam yang lalu. Eh, 1 hari yang lalu ya, Bu ya, mohon maaf. ya. Eh, di sini apakah Ibu pernah melakukan eh, perawatan bayi sehari-hari untuk bayi baru lahir? Sekarang ini belum pernah. Belum pernah ya, karena ini anak pertama. Itu apakah pernah ada tahu informasi tentang perawatan bayi baru lahir? Belum pernah. Belum pernah juga ya. Ya, nanti di sini saya akan memberikan edukasi atau kita memberikan informasi sedikit sebelum ibu pulang ke rumah. Nah, di sini ada pembekalan tentang bagaimana sih perawatan bayi sehari-hari, khususnya untuk bayi baru lahir ini seperti yang saat ini ibu alami seperti itu ya, Bu ya. Oke. Tujuannya agar nanti di rumah ibu bisa menerapkan bersama keluarga bagaimana cara perawatan bayi sehari-hari dan apa saja yang harus ibu ketahui, apa yang harus ibu lihat atau pantau dalam seharian itu apa sih yang harus ibu lakukan kepada bayi ibu seperti itu ya, Bu ya. Apa saja yang harus diperhatikan, ada tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir di rumah seperti itu ya, Bu ya. Oke. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Apakah ibu bersedia saya lakukan pemberian edukasi? Ya, Oke, baik. Nah, di sini saya ada bantuan menggunakan buku KIA. Nah, buku KIA bagian bayi ya, Bu ya. Di sini juga sudah ada sebenarnya perawatan bayi baru lahir, terus perawatan bayi sehari-hari juga ada. Tapi di sini saya akan bantu menjelaskan seperti itu ya, Bu ya. Nah, pertama untuk pemberian ASI. ASI ibu sudah keluar, Bu? sudah. Sudah ya, Bu ya. Nah, apakah ibu sudah mengerti bagaimana cara pemberian ASI yang baik? Belum jelas ya, Bu ya. Oke. Untuk pemberian ASI sendiri tadi kemarin kan ibu sudah melakukan namanya IMD atau peletakan bayi setelah lahir di dada ya, Bu yang mencari putih. Oke, berarti kita sudah lakukan itu. Nah, eh, ASI yang pertama kali keluar pasti warnanya kuning. Namanya itu kolostrum. Nah, itu berfungsi untuk namanya yaitu memberikan eh, antibodi kepada bayi. Itu yang paling penting, jangan dibuang. Biasanya kadang orang bilang aduh itu apa asinya tidak bagus, padahal itu yang paling bagus. Asi yang pertama itu segera diberikan kepada bayi. Nah, lalu selama asi eksklusif itu artinya bayi selama 6 bulan pertama tidak boleh diberikan makanan apapun selain asi saja. Dia tidak boleh diberikan makanan yang seperti nanti 4 bulan saya mau kasih bubur cair atau dikasih makan pisang, itu tidak boleh, belum boleh ya, karena pencernaannya itu belum sempurna seperti itu. Nah, untuk bagaimana cara menyusui bayi itu dalam sehari, nah itu tuh susui bayi sesering mungkin. Kalau bayinya kepengen minum dikasih. Biasanya itu minimal 8 kali per hari atau biasanya normalnya setiap 3 jam atau 2 jam sekali. Itu misalkan bayinya, tapi misalkan Bu, kalau misalkan bayinya tidur gimana gitu. Bangunkan untuk biar dia minum sehingga dia juga tidak kekurangan cairan, jadi bayinya tidak kuning seperti itu. Dan eh, biasanya normalnya bayi menyusui 5 sampai 30 menit setiap payudara seperti itu. Lalu saat menyusui itu harus diganti-ganti. Misalkan tadi habis menyusui payudara kanan, berarti berikutnya payudara kiri. Habis itu ganti lagi sebelah kanan, ganti lagi sebelah kiri seperti itu. Agar susui payudara itu selalu kosong. Nah, saat kosong itu akhirnya tersuplai kembali, ada sinyal ke otak untuk menyuplai kembali atau mengisi kekosongan ASI tadi. Jadi ASINya tersuplai terus, ada terus seperti itu, terproduksi terus. Nah, susui anak itu tidak boleh stres. Jadi nanti saya juga minta tolong ke bapaknya ya, Pak ya, untuk saling support. Yang namanya ibu baru melahirkan itu pasti ada yang namanya stres, capek, pasti dia tuh bingung bagaimana cara merawat bayinya. Nah, itu fungsinya untuk saling memberi dukungan suami dan keluarga, baik dari keluarga suami, keluarga ibunya sendiri juga saling membantu untuk keberhasilan pemberian ASI eksklusif ini. Nah, nanti setelah 6 bulan kalau mau dikasih ASI eksklusif boleh boleh lanjut sampai 2 tahun, boleh berhenti juga nggak apa-apa, karena kan dia sudah diberikan namanya MPASI atau makanan pendamping ASI seperti itu. Nah, lalu eh, kalau namanya menyusui itu harus happy, boleh makan makanan apapun yang buat ibu happy biar suplai asinya selalu terpenuhi. Yang penting tidak pedas atau tidak yang beralkohol, tidak sambil merokok seperti itu ya, Bu ya. Oke. Selanjutnya ada cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Nah, untuk cara pembersihan bayi itu dia boleh dimandikan nanti dengan air hangat, boleh dengan dia menggunakan sabun, air yang hangat, jangan terlalu lama. Lalu
dianjurkan segera keringkan bayi dengan handuk atau kain yang kering. Lalu jangan biarkan bayinya itu kedinginan. Jadi kalau setelah dikeringkan segera gunakan pakaian yang kering, yang baru, yang menggunakan topi boleh, kaos kaki boleh di awal-awal umur kehamilan baru bayi baru lahir itu kan rentan namanya kedinginan ya. Nah, apalagi kalau misalkan cuacanya lagi dingin seperti hujan atau gerimis atau mendung seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan dirasa popoknya itu, nah untuk popoknya sendiri kalau misalkan menggunakan popok sekali pakai boleh ya itu, tapi diganti setiap 4 jam sekali minimal, maksimal 4 jam sekali, atau saat terasa penuh atau saat dia buang air besar. Nah, nanti boleh dibersihkan kemaluannya itu dari depan ke belakang menggunakan air atau kapas yang sudah dibasahi, atau boleh pakai tisu basah tapi yang tidak beralkohol, tidak mempunyai parfum, tidak mengandung parfum, dan juga tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Sekarang kan sudah ada yang khusus ya, atau menggunakan handuk bersih yang basah boleh. Lalu segera keringkan kembali. Lalu kalau misalkan bayinya dia rasanya dia tuh kok teraba dingin, kaki tangannya dingin, boleh dilakukan namanya metode kangguru, atau ibu mendekatkan bayi pada dada ibu seperti itu. Lalu selanjutnya untuk perawatan tali pusatnya itu boleh saat memandikan boleh dicuci atau dibersihkan. Nah, nanti setelah mandi segera dikeringkan, tidak usah diberikan apapun tadi atau kasa atau kain untuk menutupinya, nggak usah. Jadi nanti kalau pakai pampersnya itu dilipat di bawah pusarnya kalau belum puput, biarkan saja sampai kering, sampai dia lepas sendiri pusarnya seperti itu. Nah, terus saat memandikan bayi hati-hati bagian kepala dan lehernya harus disangga ya, jadi harus pegang. Nah, lalu tadi perawatan tali pusat sudah, untuk menjaga kehangatan bayi tadi sudah juga, boleh dibedong juga ya Bu ya. Nah, nanti kalau misalkan dirasakan sudah terlepas dan berkeringat boleh dibuka seperti itu. Lalu untuk posisi tidur bayi, nah posisi tidur bayi itu bisa dilakukan dengan posisi miring atau terlentang. Nah, lalu tidak boleh dengan posisi ditengkurakkan karena itu bisa menghambat jalur nafas seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya di rumah harus selalu menyediakan yang namanya termometer. Termometer itu bisa berfungsi untuk kita memantau suhu bayi. Jadi caranya termometer kalau di ketiak, terus habis itu sekarang kan termometer ada yang digital ya, di ketiak sampai waktunya kurang lebih 5 menit, saat dia sudah berbunyi diangkat untuk dibaca. Nah, kalau misalkan dia itu lebih dari 38 derajat berarti anaknya demam. Kalau misalkan kurang dari 36 derajat berarti dia dalam keadaan kedinginan. Segera hangatkan bayi kalau misalkan dia kedinginan. Seperti itu ya. Kalau demam segera bawa ke fasilitas kesehatan. Seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk setiap pemberian ASI harus selalu cuci tangan, selalu bersih ya Bu ya. Oke. Lalu ada namanya tanda-tanda bahaya yang harus diperhatikan saat bayi baru lahir. Nah, yang pertama ada yang namanya bayi tidak mau menyusu. Jadi kalau pas dikasih susu dia menolak dengan apapun caranya, dia tidak mau, dia rewel, dia berteriak. Lalu ada tali pusat kemerahan sampai dinding perutnya berbau dan bernanah. Kalau misalkan tali pusatnya tadi belum puput, terus tiba-tiba ada kemerahan atau keluar ada bau yang tidak sedap atau bernanah, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Nah, lalu ada yang namanya tiba-tiba dia demam panas tinggi. Demam itu lebih dari 38 derajat. Terus habis itu dia kedinginan kurang dari 36 derajat. Lalu anaknya muntah-muntah, terus kalau menangis merintih, menangis tidak ada suara tapi lemah, kondisinya lemah. Terus tiba-tiba bayinya kuning, kulitnya warna kuning, itu juga termasuk tanda bahaya. Tiba-tiba dia sesak nafas, dilihat dari mana ada tarikan dinding dada ke dalam, seperti asma seperti itu. Nanti ada biasanya kalau dia sesak nafas kelihatan tarikan dinding dadanya ke dalam. Nah, itu termasuk tanda bahaya. Ada juga kejang, biasanya ini diikuti dari demam panas tinggi tadi yang tidak teratasi akhirnya bisa kejang seperti itu. Lalu ada saat BAB-nya itu dia berwarna pucat seperti itu. Harusnya kan yang bayi baru lahir itu berwarna kuning atau coklat atau kehitaman. Awal-awal itu kehitaman kecoklatan. Nanti kalau misalkan dia sudah ASI biasanya itu dia kuning seperti itu. Kalau misalkan dia warnanya pucat putih berarti dia itu
dalam keadaan tanda bahaya, berarti harus segera dilakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan seperti itu. Mungkin seperti itu Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Oke. Nah nanti untuk buang air besar, buang air kecilnya juga harus diperhatikan. Anak kecil itu dia itu buang air besarnya itu kurang biasanya itu encer. Nah terus seperti warna kuning ada kalau misalkan di ASI itu ada sedikit gerindil-gerindil warna putihnya itu normal. Terus buang air kecilnya itu biasanya lebih dari 6 kali sehari seperti itu. Nah nanti bisa dibaca-baca lagi ya Bu ya. Nah untuk pola tidurnya memang bayi baru lahir itu banyak banyak tidurnya. Nah lalu jauhkan dari benda-benda yang dapat menutupi jalan nafasnya seperti penggunaan selimut yang berbahaya misalkan menutupi mukanya itu harus diperhatikan. Lalu untuk di rumah tidur bersama ibunya, bersama ibu boleh berdampingan dalam satu tempat tidur agar mempermudah dalam pemberian ASI seperti itu, atau nama kita disebutnya itu adalah rawat gabung seperti itu ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Apakah cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas, terima kasih atas partisipasinya Bu dan kerjasamanya. Mungkin itu yang bisa saya berikan informasinya. Semoga berguna saat di rumah untuk perawatan bayi baru lahir untuk sehari-hari ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi.